Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidatul Hasanah. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen dari kelas PAI 5D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai hadas dan juga najis. Baik, kita langsung saja dimulai dari yang pertama, yaitu pengertian hadas dan najis. Najis dari segi hakikat ialah perkara yang zahir dan bisa dilihat, seperti halnya air kencing, darah, dan lain sebagainya. Sementara hadas ialah perkara maknawi yang ada di dalam tubuh manusia dan tidak dapat dilihat oleh panca indera. Menurut buku fikih karya Hasbiallah, najis adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan dengan 3 tingkatan. Sedangkan hadas adalah sesuatu yang hanya dapat dihilangkan dengan mandi dan bersuci. Baik, selanjutnya poin yang kedua yaitu macam-macam najis, contoh dan cara membersihkannya. Yang pertama ada najis mukhafafah atau najis ringan. Contoh dari najis mukhafafah yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Cara membersihkannya, najis ini bisa dibersihkan dengan cara memercikan air pada pakaian, tempat, dan hal lain yang terkena najis mukhafafah. Yang kedua ada najis mutawasitoh atau najis sedang. Contoh dari najis sedang ini yaitu nanah, darah, kotoran yang keluar dari kubul dan dubur manusia atau binatang, dan bangkai. Najis mutawasitoh atau najis sedang terbagi menjadi 2 jenis dengan contoh dan cara membersihkan yang berbeda. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada najis ghaniyah, yaitu kotoran yang nampak zat dan sifatnya, misal warna, bau, dan rasa. Cara membersihkannya dengan cara mencuci hingga sifatnya hilang, kemudian dibasuh dengan air yang suci. Yang kedua ada najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak terlihat sifatnya, misal air kencing yang sudah kering. Cara membersihkannya yaitu membasuh atau mengalirkan air suci pada pakaian, tempat, atau hal lain yang terkena najis. Macam-macam najis yang ketiga yaitu najis mukholado atau najis berat. Contoh dari najis berat adalah air liur anjing atau babi. Cara membersihkannya yaitu mencuci hingga 7 kali dengan salah satunya dicampur debu atau tanah. Setelah itu dibasuh dan dialirkan air suci pada bagian yang terkena najis. Bersuci sangat penting bagi seorang muslim agar amal ibadahnya sah. Seseorang yang hendak melaksanakan sholat terlebih dahulu harus bersuci. Bila seseorang mempunyai hadas besar, maka ia harus bersuci dengan mandi junub. Sedangkan bila mempunyai hadas kecil, maka ia harus berwudu atau bertayamum. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu macam-macam hadas, contoh dan cara membersihkannya. Hadas dibagi menjadi 2. Yang pertama hadas kecil. Hadas kecil merupakan hadas yang dapat disucikan dengan wudu atau tayamum bagi yang tidak menemukan air atau tidak dapat menyentuh air. Contohnya buang angin, buang air kecil, atau buang air besar. Segala hal yang membatalkan sholat adalah hadas kecil. Yang kedua ada hadas besar. Hadas besar merupakan hadas yang dapat disucikan dengan mandi wajib. Contohnya keluarnya sperma karena berhubungan intim, haid, hingga nifas. Untuk mensucikannya cukup melakukan mandi wajib atau mandi besar. Mandi besar adalah mandi yang diwajibkan bagi setiap muslim agar kembali suci. Selanjutnya poin yang keempat ada alat-alat bersuci. Alat-alat bersuci yang pertama yaitu air.
Air yang bisa digunakan untuk toharoh adalah air suci yang menyucikan. Air ini disebut juga dengan air mutlak. Air mutlak adalah air murni yang belum tercampuri oleh suatu najis. Ada beberapa jenis air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci. Di antaranya air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air es, dan air embun. Alat bersuci yang kedua yaitu debu. Jika seorang muslim hendak bersuci namun ia tidak bisa menemukan air, maka diperbolehkan baginya untuk toharoh menggunakan debu yang suci. Alat bersuci yang ketiga yaitu benda yang menyerap kotoran. Selain air dan debu, alat toharoh selanjutnya adalah benda yang dapat menyerap kotoran. Benda yang dimaksud dalam hal ini diantaranya batu, tisu, kayu, daun, dan sejenisnya. Dalam Islam, benda ini dikhususkan untuk menghilangkan najis, seperti beristinja. Selanjutnya poin yang kelima atau yang terakhir, yaitu cara bersuci menurut syariat Islam. Cara bersuci menurut syariat Islam ada 3. Yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib dilakukan dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga kaki. Niatnya, nawaitul husla lirofnil hadatsil akbari minal jinabati fardholillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu krono Allah Ta'ala. Cara bersuci yang kedua yaitu berwudu. Berwudu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil ketika hendak melaksanakan sholat. Dalam Islam, wudu termasuk ke dalam syarat sah pelaksanaan sholat. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a lirofnil hadatsil ashkhori fardholillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Cara bersuci yang ketiga yaitu tayamum. Tayamum merupakan cara bersuci untuk menggantikan mandi dan wudu apabila tidak menemukan air. Syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci dan tidak tercampur benda lain. Niat tayamum. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Artinya, saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Itu merupakan sedikit materi tentang hadas dan najis dari saya. Apabila ada tutur kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya guys.